Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Master Bucin di channel Bujang Triti. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya saya kembali membawakan kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kita kali ini untuk menyambung kisah dari Pak Jonet. Dan seperti apa part 2-nya, mari kita simak. Halo, selamat malam Master Bucin dan teman-teman subscriber Bujang Triti. Perkenalkan, nama saya Jonet. Saya kembali lagi untuk menyambung cerita kita di part 1 kemarin. Dan kisah mistis itu yang berjudul Guna-Guna Merusak Cinta Malam Pertama. Ketika hari pernikahan Yunus dan Siti dilangsungkan, Hasan rupanya meminta Atuk Uncu untuk mengguna-gunai Yunus. Permintaan itu dikabulkan oleh Atuk Uncu. Pada saat bersamaan datang Budin. Pemuda ini bernasib sama dengan Hasan. Cintanya yang tulus hanya bertepuk sebelah tangan. Siti menolak mentah-mentah cinta pertamanya. Perasaan sakit hati mendorong Budin untuk mengguna-gunai Yunus di hari perkawinannya. Pada mulanya, Budin berencana ingin mengguna-gunai Yunus dengan guna-guna gagap mulut. Karena Hasan telah memilihnya, Budin memutuskan untuk menggunakan layu penis. Apa yang kemudian terjadi? Di hari pernikahan itu, Yunus tampil percaya diri. Ucap ijab kabul sudah dihafalnya selama 1 minggu lebih. Tapi keanehan terjadi. Menjelang 5 menit akan dilangsung acara akad nikah, tiba-tiba Yunus merasa ada keanehan dalam dirinya. Ya, Yunus merasa seolah berada dalam kurung penjara. Suasana di sekitar terasa gelap dan penggap. Lidahnya keluh tidak dapat digerakkan. Ketika Naib mengucapkan ijab kabul, Yunus, aku nikahkan engkau dengan Siti binti Rustam dengan mas kawin berupa cincin seberat emas 4 gram. Yunus gagap menjawabnya. Dia tidak dapat meneruskannya. Ia hanya bisa berkata seperti itu. Naib kembali mengulangi kalimat yang sama. Yunus kembali menjawab gagap seperti jawaban pertama. Hal itu terjadi berulang kali, bahkan sampai ratusan kali. Namun Yunus tetap gagap, tidak dapat menjawab ijab kabul. Badannya basah oleh keringat dingin dan Naib akhirnya menyerah. Yunus diguna-gunai orang, komentar ibunya sedih. Siapa yang tega mengguna-gunai Yunus, kata Makci. Entahlah, jawabnya. Karena keadaan ini, akhirnya pelaksanaan akad nikah ditunda. Keluarga mempelai wanita pergi ke rumah seseorang dukun untuk meminta bantuan. Di kampung itu, penduduk memang tidak sulit mencari dukun yang dapat menghilangkan pengaruh guna-guna gagap mulut. Setiap ada kasus seperti ini, Atuk Uncu diduga pelakunya. Karena ia telah ahli mengerjakannya. Dia yang membuatnya dan dia pula yang menyembuhkannya. Semua orang di kampung ini sudah tahu. Semuanya semata-mata demi uang. Oleh Atuk Uncu, Yunus dimandikan dengan air berasal dari 9 sumur dan dicampur dengan bunga 9 warna. Selesai melakukan mandi air bunga dan kodok dalam tempurung dibebaskan. Acara akad nikah kembali dilanjutkan. Yunus merasa segar dan percaya diri. Ijab kabul yang diucapkan wali dapat dijawabnya dengan lancar. Kedua belah pihak keluarga mempelai merasa bergembira. Ibu Yunus bahkan melakukan sujud syukur karena akad nikah telah terlaksana. Kedua pasangan pengantin baru itu telah sah menjadi suami istri. Pukul 22 WIB. Tidak ada lagi tamu undangan yang datang. Suasana di tempat pesta terlihat sepi. Hanya beberapa orang saja yang masih berjaga-jaga. Pasangan pengantin baru itu sudah berada dalam kamar. Siti tampak malu-malu tapi mau. Yunus mulai terlihat nakal. Jemarinya liar menyentuh bagian
tubuh Siti yang sangat sensitif. Siti menepis tangan suaminya. "Jangan malam ini bang," rengek manja. "Kenapa?" tanya Yunus. "Masih banyak orang, malu didengar mereka," jawab Siti memberi alasan. Mereka semua sudah tidur kelelahan. Yunus tidak memperdulikan permintaan istrinya. Ia semakin agresif seperti seorang gitaris memainkan senar gitarnya. Siti akhirnya menyerah. Serangan dari Yunus dibalasnya. Napasnya naik turun dan dia sudah siap untuk melakukan permainan yang sesungguhnya. Tapi begitu Yunus hendak melakukan serangan pertama, dia merasakan seolah-olah berada di atas batang kayu yang licin dan Master P-nya seperti daun layu. Berulang kali dia terpeleset dari atas tubuh Siti, jatuh di sisi kanan atau sisi kiri tubuh istrinya yang elok itu. Malam itu, Yunus gagal menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Dia kecewa dan Siti pun sebenarnya merasakan hal yang sama. "Abang mungkin diguna-guna orang," kata Siti. "Siapa yang sampai hati mengerjai abang?" "Abang tanya saja pada Ato Uncu saja," jawab Siti. Dia menyarankan agar besok pagi pergi ke rumah Ato Uncu, karena hanya dia kakek yang dapat menghilangkan pengaruh guna-guna yang dialami Yunus. Tapi Yunus mengabaikan saran dari Siti. Dia berharap malam kedua perkawinannya tidak lagi mengalami peristiwa seperti malam kemarin. Ternyata Yunus masih juga mengalami peristiwa yang sama. Berulang kali Master P-nya harus menggelincir tak terkulai ya saat menebus benteng pertahanan Siti. Yunus menjadi frustasi, dia seperti seorang petinju KO di sudut ring. Guna-guna layu penis bisa berlangsung selama berminggu-minggu, bahkan bila tidak diobati bisa berlangsung sampai setahun. Media yang digunakan untuk guna-guna ini adalah seekor kodok yang sedang birahi. Setelah ditangkap, kodok jantan diikat kaki kirinya. Kodok betina berada di depannya, dibuat jarak agar kelamin kodok jantan tidak bisa menyentuh kelamin sang betina. Setelah dibacakan mantra, kodok itu diletakkan di bawah tempat tidur sang dukun. Kodok diibaratkan pengantin laki-laki dan perempuan, sedangkan berhubungan intim dalam keadaan kaki terikat. Tentu kodok jantan tidak dapat menyalurkan nafsu birahinya. Demikianlah yang dialami Yunus. Kalau aku tidak menuruti saran istriku menemui Ato Uncu, mungkin selamanya aku tidak akan bisa melakukan tugasku sebagai suami, kenang Pak Yunus dengan sorot mata menerawang masa lalunya. Menurut cerita Yunus, guna-guna yang dulu pernah dialami memang sudah langka. Tidak banyak lagi orang yang menguasainya, apalagi guna-guna tersebut bersekutu dengan jin kafir yang menyesatkan. Tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi, membuat timbul kesadaran untuk berpikir secara realistis dan menghadapi kenyataan. Selain itu, zaman sekarang ini pandangan remaja tentang cinta sudah bergeser dari cinta suci abadi menjadi cinta materi dan birahi. Putus cinta, kemudian mencari cinta yang baru menjadi hal biasa. Berbeda dengan zaman dahulu, cinta dibawa sampai mati. Sekian dulu ceritanya Master Bucin. Mungkin di lain hari saya kembali lagi untuk menceritakan kisah mistis yang pernah saya dengar maupun pengalaman saya sendiri. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menceritakan part 2-nya di channel Bujang Triti. Oke, sampai di sini dulu. Selamat malam Master Bucin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.